Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Angelia Putri Muhardo dengan nomor BP 2322015. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai proses pangan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kinetika Reaksi Proses Pangan yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yulfa MT dan juga Ibu Yona Oktavia MT. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu bahan pangan. Bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik itu yang diolah maupun tidak diolah. Baik itu dia bahan mentah, setengah jadi, ataupun yang sudah jadi, yang tentunya diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, terdapat dua kategori utama bahan pangan, yaitu ada bahan pangan nabati yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, dan juga serealia. Nah, yang kedua itu ada bahan pangan hewani, yaitu misalnya kita dapatkan di daging, telur, dan juga susu. Nah, di dalam bahan pangan tentunya banyak sekali kandungan ataupun komponen penyusunnya. Di antaranya yang pertama itu ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber kalori utama bagi manusia dan sebanyak 60 hingga 80% dari kalori yang diperoleh di dalam tubuh manusia itu berasalnya dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terdiri dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen dengan rumus kimianya CH2ON. Di dalam karbohidrat ini tentunya terdapat lagi beberapa bagian-bagian penting, terdapat 3, yaitu yang pertama ada monosakarida. Jadi monosakarida ini dia susunan molekul yang paling sederhana, yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Dengan rumus kimianya yaitu C6H12O6. Nah, biasanya monosakarida ini terdapat di buah-buahan, terus di pati, sayur, dan juga madu. Yang kedua itu ada disakarida, gabungan dua macam monosakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dengan rumus kimia ataupun rumus molekulnya C12H22O11. Nah, biasanya disakarida ini dia terdapat di gula tebu ataupun gula aren, terus biji-bijian yang sedang berkecambah, dan juga susu. Nah, yang ketiga itu ada polisakarida, karbohidrat dengan susunan molekul kompleks yang terdiri dari banyak molekul monosakarida. Nah, polisakarida ini dia mempunyai rumus kimia C6H10O5N. Nah, contohnya itu amilum, glikogen, dan juga selulosa. Nah, di dalam makanan yang sering kita konsumsi, polisakarida ini banyak terdapat di umbi-umbian seperti kentang, gandum, kemudian biji-bijian seperti kacang-kacangan, sayuran seperti bayam, buah-buahan seperti anggur, pisang, dan juga tentunya itu terdapat di dalam organ tubuh kita yang terdapat di hati dan juga otot. Nah, komponen penyusun selanjutnya pada bahan pangan ada protein. Protein ini dia merupakan polimer dari asam amino. Nah, asam amino sendiri itu merupakan senyawa karboksilat yang memiliki glukosamina pada rantai karbonnya. Nah, asam amino ini dia memiliki rumus molekul RCHNH2COOH. Nah, biasanya protein ini dia berfungsi sebagai zat pembangun dan juga menghasilkan kalori sebagai zat tenaga di dalam tubuh. Nah, protein ini terbagi menjadi dua, ada protein hewani yang biasanya kita dapati di susu, ikan, daging, telur, keju, dan juga hati. Kemudian ada protein nabati yang biasanya juga kita dapat pada sumber-sumber kacang-kacangan, itu misalnya ada kacang tanah, kacang kedelai, dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Lemak ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, lemak ini umumnya terdiri dari asam lemak dengan rumus kimia RCOOH dan juga gliserol dengan rumus kimianya C3H8O3. Nah, lemak ini tentunya kita tahu dia sebagai sumber energi yang memberikan kalori di dalam tubuh saat diperlukan. Nah, terdapat dua jenis lemak, yaitu
yaitu lemak nabati atau dikenal sebagai lemak tak jenuh, yang umumnya itu kita temui di minyak kelapa, minyak kacang tanah, minyak jagung, margarin, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada lemak hewani atau yang kita kenal sebagai lemak jenuh, yang biasanya kita temukan pada lemak sapi, lemak kambing, mentega, lemak babi, minyak ikan, keju, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada serat. Dia merupakan jenis karbohidrat dari makanan nabati yang tentunya penting untuk kesehatan, yang dimana dia membantu menjaga pencernaan agar lancar, kemudian dia mengontrol kadar gula darah dan juga kolesterol, serta mengatur berat badan di dalam tubuh manusia. Nah, serat makanan ini umumnya dia ditemukan di dinding sel tumbuhan yang memiliki rumus molekul C6H10O5. Nah, biasanya serat ini kita dapat pada buah, contohnya itu di apel, pir, dan juga pisang. Kemudian ada di sayuran, ada di wortel, brokoli, bayam, ada di biji-bijian seperti oat dan gandum, serta kacang-kacangan. Kemudian ada vitamin yang tentunya ini merupakan salah satu komponen penyusun atau juga kandungan dalam bahan pangan yang penting yang diperlukan oleh tubuh kita, yang tentunya dia berfungsi untuk menjaga jaringan tetap sehat dan memperkuat imun tubuh. Nah, contohnya itu vitamin A dengan rumus molekulnya itu ada C20H30O. Kemudian ada vitamin B6, C8H11O3, ada vitamin C yang sering kita jumpai, C6H8O6, dan vitamin D, C27H44O. Nah, biasanya kalau vitamin A ini kita temui di dalam sayur-sayuran seperti wortel. Kemudian ada vitamin B6 yang biasa kita temui di bahan pangan daging-dagingan. Kemudian vitamin C tentunya di jeruk. Kemudian vitamin D ini terdapat di ikan salmon ataupun telur, dan lain sebagainya. Pengolahan makanan adalah suatu metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan yang tentunya dapat dikonsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Nah, tujuan pengolahan makanan ini adalah yang pertama, meningkatkan daya guna bahan makanan atau umur simpan pada bahan pangan. Nah, yang kedua, mengembangkan produk baru dan meningkatkan nilai gizi pada produk pangan. Dan yang ketiga, tentunya meningkatkan nilai ekonomi. Nah, terdapat beberapa metode pengolahan pangan yang tentunya bertujuan untuk menghasilkan makanan yang aman, bergizi, dan juga siap untuk dikonsumsi. Nah, metode yang pertama itu ada pendinginan. Pendinginan dengan suhu -2 hingga 10 derajat Celcius. Dengan durasinya untuk mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, fungsi pendinginan ini untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan juga reaksi kimia sehingga menjaga kualitas dan juga gizi pada produk pangan. Nah, contohnya itu pendinginan udara atau air cooling di dalam kulkas, yang dimana udara dingin ini akan dialirkan ke permukaan makanan untuk menyerap panas seperti pada sayur-sayuran, buah-buahan, daging, sosis, telur yang pastinya kita simpan di dalam kulkas agar dapat menjaga kualitas dan nilai gizi dari produk pangan. Nah, yang kedua ada pembekuan. Pembekuan ini kurang lebih sama dengan pendinginan, namun untuk suhu pada pembekuan ini di -24 hingga -40 derajat Celcius, jadi lebih dingin. Dengan durasinya untuk mengawetkan bahan pangan hingga beberapa bulan atau kadang hingga beberapa tahun. Nah, fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk mencegah aktivitas mikroorganisme serta mempertahankan rasa dan juga tekstur pada bahan pangan.
Nah, contohnya itu pada pembekuan kontak langsung pada ikan, sehingga ikan ini akan tetap awet hingga beberapa bulan. Nah, yang ketiga ini ada pengeringan, yaitu suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Nah, contohnya itu pada pengeringan oven, di mana misalnya buah yang kita iris tipis-tipis ini akan dikeringkan di dalam oven pada suhu rendah selama beberapa jam hingga kadar airnya ini berkurang. Kemudian kita lakukan pengeringan beku sehingga produk buah yang kita dapatkan ini dia lebih tahan lama atau awet hingga beberapa waktu. Nah, yang keempat ada pasteurisasi. Dia merupakan pemanasan pada suhu rendah, biasanya di bawah 100 derajat Celcius, selama waktu tertentu untuk membunuh sebagian besar dari mikroorganisme patogen. Nah, biasanya pasteurisasi ini digunakan untuk pengolahan susu, sari buah, makanan asam, serta makanan lain yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Nah, kemudian ada fermentasi. Jadi fermentasi ini adalah proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, contohnya itu pada yogurt. Nah, pembuatan yogurt ini tentunya dibuat dengan fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Jadi bakteri ini akan mengubah laktosa di dalam susu ini menjadi asam laktat yang akan memberikan rasa asam dan tekstur yang kental pada yogurt. Apa sajakah perubahan yang terjadi ketika kita mengolah bahan pangan? Nah, bisa kita lihat pada contoh yang pertama, pembuatan yogurt. Nah, ketika yogurt ini dipanaskan, maka bakteri probiotiknya yang aktif di dalam yogurt ini akan mati, yang akan berdampak tentunya tidak lagi memberikan manfaat kesehatan seperti peningkatan pencernaan dan juga yogurt ini akan rentan dia terhadap kontaminasi mikroorganisme lain sehingga yogurt akan cepat basi. Nah, yang kedua ini ada proses pengeringan buah. Nah, ketika kita mengeringkan buah, seperti contohnya itu ada mangga atau pisang, baik itu di sinar matahari maupun menggunakan alat pengering, akan menyebabkan kadar air dalam buah ini menurun. Nah, sehingga dengan proses pengeringan, buah ini akan lebih tahan lama karena mikroorganisme yang ada di dalam buah ini tidak akan berkembang biak dalam kadar air yang rendah. Namun, tekstur dan rasanya akan lebih kenyal dan manis karena kandungan gulanya itu lebih terkonsentrasi. Nah, yang ketiga pada pembuatan susu UHT. Nah, ketika susu dipanaskan pada suhu yang tinggi, di sekitar itu 135 hingga 150 derajat Celcius, sebagian besar dari mikroorganisme dan juga enzim alami di dalam susu akan mati atau terdenaturasi. Nah, dampak dari pembuatan susu dengan suhu yang tinggi ini, susu ini akan menjadi steril dan dia memiliki umur simpan yang lebih lama tanpa perlu harus disimpan di dalam lemari pendingin sebelum dibuka. Namun, karena proses pemanasan ini, kandungan enzim alaminya dan sebagian vitaminnya akan berkurang. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi? Nah, yang pertama ada suhu, di mana semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat gerakan partikel dalam larutan, sehingga akan memungkinkan partikel tersebut bertumbukan semakin besar dan laju reaksi akan semakin cepat. Nah, bagaimanakah ketika kita mengaplikasikannya di dalam produk pangan? Nah, contohnya itu dalam pembuatan karamel. Nah, di mana suhu tinggi tentu akan mempercepat
mempercepat reaksi karamelisasi. Nah, pada suhu 160 derajat Celcius, gula itu akan mulai mencair dan terurai menjadi senyawa yang akan memberikan warna khas coklat dan juga rasa yang khas pada karamel. Nah, tetapi ketika suhunya dinaikkan lebih tinggi lagi di 180 derajat Celcius, tentu akan lebih mempercepat reaksi. Tetapi akan meningkatkan resiko dia pembentukan senyawanya itu menjadi pahit dan gosong. Kenapa? Karena ada akibat dari degradasi yang berlebih. Maka dari itu suhu juga harus perlu kita atur agar tidak terjadi degradasi berlebih seperti contoh pada proses karamelisasi. Nah, yang kedua itu ada pengaruh terhadap konsentrasi bahan pangan. Nah, di mana semakin besar konsentrasi suatu zat, maka akan semakin pekat si suatu larutan dan akan semakin banyak suatu partikel yang berakibat akan semakin banyak terjadi tumbukan dan laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, contohnya itu kita buat pada proses fermentasi yogurt. Nah, di mana pada pembuatan yogurt ini konsentrasi dari laktosa di dalam susu itu akan dia mempengaruhi kinetika fermentasi oleh bakteri asam laktat. Nah, jika konsentrasi laktosanya tinggi, maka produksi asam laktatnya akan lebih cepat. Nah, sehingga pH-nya ini akan menurun lebih cepat juga. Nah, sehingga dia akan mempercepat penggumpalan protein susu atau kasein dan tekstur pembentukan yogurtnya. Nah, yang ketiga adalah katalis. Jadi katalis itu akan suatu zat yang mempercepat laju reaksi. Nah, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, katalis itu akan mempercepat laju reaksinya dengan mengurangi energi aktivasi yang mengakibatkan tumbukan efektif menjadi sering terjadi. Contohnya bagaimana pengaruh katalis dalam pembuatan produk pangan. Contohnya itu pada pembuatan margarin, di mana pada pembuatan margarin ini terdapat namanya proses hidrogenasi minyak, di mana proses hidrogenasi minyak akan menghasilkan margarin dengan melibatkan katalis seperti nikel. Nah, katalis nikel ini dia akan mempercepat reaksi antara hidrogen dan asam lemak tak jenuh di dalam minyak ini dan dia berubah menjadi asam lemak jenuh atau asam lemak trans yang menghasilkan margarin dengan tekstur yang lebih padat. Nah, kemudian ada kadar air. Nah, kadar air ketika kadar airnya itu terlalu rendah, partikel-partikel reaktan itu akan sulit bergerak bebas dan berinteraksi. Nah, sehingga laju reaksi akan melambat. Nah, sebaliknya ketika kadar air ini terlalu tinggi, maka akan mengencerkan konsentrasi dari reaktan sehingga frekuensi tumbukan antar partikelnya ini akan berkurang dan mengakibatkan laju reaksi juga akan melambat. Namun, ketika kadar air optimal, maka akan memaksimalkan laju reaksi. Nah, sehingga kadar air ini tergantung pada jenis reaktan yang dipakai, kemudian tergantung pada suhu dan faktor-faktor lainnya. Contohnya itu ketika dalam pembuatan keripik singkong. Nah, keripik singkong ini tentunya kan memiliki kadar air yang tinggi sehingga dia membutuhkan waktu penggorengan yang lebih lama untuk mencapai tekstur renyah yang diinginkan. Kenapa? Karena air itu
harus diuapkan terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau misalnya kadar air dari singkong ini terlalu rendah, akan menyebabkan produk terlalu cepat matang ke permukaan, tetapi dia tidak kering di bagian dalam. Maka dari itu, tentu kalau pengaruh kadar air ini, kita harus melihat juga bagaimana jenis reaktan dan suhunya. Nah, yang terakhir ada pH. Jadi pH ini mempengaruhi laju reaksi dengan mengatur ketersediaan ion yang terlibat dalam proses reaksi dan mempengaruhi struktur dan juga aktivitas enzim atau reaktannya. Nah, yang pertama, efek pH pada aktivitas reaktan itu dia akan mempengaruhi ionisasi pada reaktan, di mana molekul yang terionisasi ini atau tidak terionisasi itu memiliki tingkat reaktivitas yang berbeda. Kemudian efeknya terhadap laju reaksi, laju reaksi ini umumnya akan meningkat atau juga menurun, itu tergantung pada ketersediaan ion H+ atau OH- sebagai katalis. Nah, contohnya itu dalam hidrolisis pati menjadi glukosa. Tentu ada penambahan asam untuk meningkatkan konsentrasi ion H+ yang dia bertindak sebagai katalis untuk mempercepat proses hidrolisis. Nah, kemudian efek pada produk akhir. Jadi, pH ini dapat menentukan produk akhir dari suatu reaksi. Nah, bagaimana? Contohnya pada fermentasi alkohol. Jadi, jika pH menjadi terlalu rendah, bakteri asam laktat dapat mengambil alih dari ragi yang menghasilkan asam laktat daripada etanol ini dia sebagai produk utama. Nah, kita masuk pada mekanisme katalis heterogen. Seperti yang kita tahu bahwa katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, katalis ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada katalis heterogen. Nah, jadi katalis heterogen ini adalah katalisator yang mempunyai fase tidak sama dengan zat yang dikatalisnya atau dengan reaktannya. Nah, katalis heterogennya ini biasanya dia melibatkan penggunaan katalis padat yang ditempatkan di dalam campuran reaksi cair ataupun gas. Nah, berikut merupakan mekanisme atau cara kerja katalis heterogen. Mekanisme reaksi katalis heterogen. Pertama, reaktan akan berdifusi secara eksternal melalui boundary layer, yakni jarak antara aliran luar dengan permukaan luar katalis. Kemudian reaktan akan berdifusi secara internal ke bagian dalam permukaan katalis. Reaktan kemudian akan terabsorpsi ke bagian permukaan aktif katalis. Di permukaan aktif ini, reaktan A akan bereaksi menjadi produk B. Produk B kemudian akan terdesorpsi dan berdifusi kembali secara internal ke bagian permukaan luar katalis. Produk B kemudian akan berdifusi secara eksternal ke bagian luar aliran. Nah, yang kedua ada mekanisme katalis enzim, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada model lock and key. Dia dalam bentuk gembok dan kunci. Di mana pada prosesnya ini pertama substrat dengan bentuk yang tepat ini akan berikatan dengan situs aktif enzim. Kemudian ikatan kimia dalam substratnya akan melemah dan akan terjadi reaksi. Nah, menghasilkan produk, di mana produk reaksinya nanti akan terlepas dari situs aktif enzim ini. Yang kedua ada model induktif atau model induksi, di mana pada prosesnya yang pertama ini substratnya akan mendekati enzim. Nah, kemudian situs aktif enzim ini akan berubah bentuk untuk mengakomodasi substrat atau situs aktifnya ini akan berubah sesuai dengan bentuk dari substratnya. Kemudian substratnya akan berikatan dengan situs aktif enzim yang telah berubah bentuk tadi dan terjadi reaksi. Kemudian setelah terjadi reaksi, produknya akan terlepas.
Nah, terdapat beberapa contoh-contoh katalis enzim. Nah, yang pertama itu pada inversi gula tebu, di mana gula tebu ini akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim invertase. Nah, yang kedua ini ada konversi dari glukosa menjadi etil alkohol, di mana enzim zimase ini akan memecah glukosa untuk menghasilkan etil alkohol dan juga karbon dioksida. Nah, yang ketiga ada konversi pati menjadi maltosa, di mana dia menggunakan enzim diastase yang merupakan enzim untuk mengubah pati menjadi maltosa. Nah, yang keempat ada konversi dari maltosa menjadi glukosa, di mana menggunakan enzim maltase untuk mengubah maltosa ini menjadi glukosa. Nah, ketika di lambung ini terdapat enzim pepsin, di mana dia akan menghidrolisis protein untuk membentuk peptida. Nah, sedangkan kalau di usus ini ada enzim tripsin di pankreas yang dimana akan menghidrolisis protein untuk membentuk asam amino. Kemudian ada konversi susu menjadi dadi, yaitu dengan reaksi enzimatik yang disebabkan oleh enzim Lactobacillus yang ditemukan di dalam dadi. Jadi laktosa akan membentuk asam laktat dengan bantuan enzim laktase. Kemudian kasein ditambah dengan asam laktat ini akan dia membentuk dadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.